Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran kami. Saya Made Swantina kembali hadir di ruang Anda untuk mengantarkan program Wacana Publik yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 TVRI Bali. Malam hari ini pemirsa kita akan membahas tentang cara mudah menyampaikan SPT PPh orang pribadi. Ya, ini bicara tentang pajak karena kita sudah memasuki bulan Maret. Tentu kita sebagai warga negara yang baik wajib hukumnya untuk mengisi SPT ini. Baik pemirsa, untuk membahas topik kita ini di studio telah hadir dua orang narasumber dari Kanwil DJP, Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali. Yang pertama adalah Bapak Dr. Tubagus Jody Rawayan Antawijaya. Selamat malam Pak Jody. Ya, apa kabar? Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Ya. Beliau ini adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas ya di Kanwil DJP Bali. Di samping beliau ada Bapak Denny Kristianto. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih juga sudah hadir di studio. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Kanwil DJP Bali. Ya, Mirsa, seperti biasa kami juga akan mengundang Anda di nomor telepon 0361 237706. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita ini, yaitu mengenai bagaimana cara mudah untuk menyampaikan SPT orang pribadi, ya, kita sudah siapkan satu tayangan untuk kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan sama-sama. Kita mulai perbincangan kita, Pak Jody. Ini menarik, ini satu keberhasilan gitu ya, yang mungkin apa resepnya bisa dijelaskan sebelum ke masalah SPT ini. Mungkin bisa dijelaskan juga mengenai Kantor Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali ini yang ditangani pajak apa saja ini selain kan masyarakat itu biasanya pemahamannya pajak ya sudah pemerintah satu, padahal sesungguhnya ini kan ada pajak pusat, pajak daerah, pajak provinsi. Ini kan ini penting yang ditangani oleh Kanwil ini kan pajak pusat ini kan. Nah, pajak apa saja itu yang ditangani Pak? Ya, sebetulnya Kanwil DJP, ya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, ini adalah salah satu dari 31 kanwil di seluruh Indonesia. 31 kanwil. Berarti tidak setiap provinsi ada kanwil ya? Tidak setiap provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur sama Barat satu kanwil, dua provinsi. Tapi ada juga yang satu provinsi banyak kanwil seperti Jakarta. Gitu. Jadi tergantung potensi pajaknya besar, dia mungkin bisa terpecah beberapa kanwil. Bisa jadi yang potensinya kecil, ya bisa digabung jadi satu kanwil. Jadi tidak mencerminkan suatu kewilayahan, kira-kira gitu ya. Nah itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, ya, itulah yang bagian daripada kita, yaitu pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, juga termasuk di dalamnya pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak atas gaji, upah dan honorarium, kemudian juga pajak-pajak penghasilan lain lah, seperti yang sifatnya indirect tax atau withholding tax lah ya, pajak yang kegiatan memungut dan dipungut tadi. Jadi itu berbeda dengan apa yang dikelola oleh masing-masing Pemda, yang dasarnya bukan undang-undang, artinya bisa didasarkan oleh Perda itu sendiri ya. Di Pemda itu biasanya pajak restribusi seperti atau katakanlah pajak pembangunan satu kalau kita di restoran, PP1, kita ambil ada 10%. Itu mungkin bedanya dengan PPN, jadi dia tidak duplikating. Pada saat kita makan tidak diambil sama pajak pusat 10% sebagai PPN, tapi begitu Pemda sudah ngambil PP1, PPN-nya nggak ada. Jadi nggak duplikating ya. Terus juga pajak tontonan, pajak reklame, itu daerah itu. Jadi kita beda-bedakan. Ya, angka 5 triliun, hampir 5 triliun tadi ya, atau 5 triliun lebih mungkin ya, yang yang berhasil dipungut yang mencapai angka 105% tadi itu, berarti meliputi semua jenis pajak itu tadi. Betul. Jadi memang hampir semua jenis pajak yang ada itu masing-masing ya kita selalu kan dibebanin oleh, bukan diberikan target untuk bisa diselesaikan. Ini juga prosesnya kan dari pusat kita didistribusikan, kontribusi dari Bali ini sekian misalnya 5 triliun lebih. Targetnya pada saat itu 4,9. Kan kasih target sekitar 4,9 triliun gitu ya. Tapi dari sekian banyak di pemerintah pusat pun juga tentunya dapat dari DPR kan, hasil daripada target yang diberikan oleh APBN yang dibebankan kira-kira gitu. Nah kemudian
kemarin 2012 kita bisa mencapai lebih dari 100%. Jadi sekitar 5 triliun lebih lah ya, kurang lebih. Ya. Baik, kita kembali ke topik deh cerita. Ini kan pengisian kita cerita tentang cara mudah menyampaikan SPT PPH orang pribadi gitu kan. Ya, ini pertanyaan saya mungkin mendasar dulu mewakili para pemirsa gitu. Mohon dijelaskan ini fungsi dari SPT itu sendiri kira-kira apa? Ya, Pak Denny deh yang berikan. Iya. Kalau kita flashback ke zaman yang dulu, itu ada namanya, kita mengenal yang pertama kali adalah official assessment, Pak. Official assessment. Official assessment itu artinya orang pajak akan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh pengusaha tersebut, oleh orang tersebut. Sekarang kan kita yang hitung sendiri, Pak. Nah, sekarang zaman sudah berubah. Iya. Jadi kita tidak mungkin lagi bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita berikan kepercayaan kepada orang-orang pribadi, kepada pengusaha untuk menghitung sendiri pajak yang seharusnya dibayar. Nah, SPT ini adalah suatu sarana yang digunakan oleh bapak-bapak, oleh orang-orang pribadi tersebut untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dia bayar. Tentu saja yang memang diistilahkan self-assessment. Self-assessment, betul sekali. Memang berdasarkan undang-undang kita tidak percaya begitu saja. Kita diberikan kewenangan untuk memverifikasi istilahnya, Pak. Apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, sarananya itu adalah SPT. Jadi sarana atau alat untuk orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi ataupun badan untuk melaporkan, itu yang dinamakan SPT itu gitu ya. Betul sekali, Pak. Iya. Nah, ini menarik ini. Sekarang kan sudah zamannya zamannya sangat canggih gitu kan. Iya. Ya termasuk saya juga kan harus mengisi. Saya dapat itu, Pak, di kantor selalu mengisi. Baru saja saya mengisi orang pribadi gitu. Nah, seperti apa perkembangan yang setelah dilakukan oleh kantor pajak untuk katakanlah meminimalisir. Jadi saya kembali ke pertanyaan kembali, apa kiat yang dimiliki oleh DJP Bali ini sehingga kemudian bisa melampaui target yang telah ditetapkan itu? Jadi banyak yang sudah kita lakukan, Pak. Yang pertama adalah reformasi kebijakan, Pak. Jadi reformasi kebijakan ini kita mencoba mengubah peraturan-peraturan ataupun melengkapi peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi misalkan yang baru saja kita rancang adalah mengenai RPMK. RPMK itu rancangan peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer pricing. Nah, transfer pricing ini terjadi banyak sekali apabila perusahaan itu adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang berusaha di Indonesia. Jadi perusahaan Singapura yang ada di Indonesia itu banyak sekali terjadi transfer pricing. Itu yang kita sempurnakan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Kita mencoba menyederhanakan segala macam birokrasi. Itu nasional apa khusus di Bali? Nasional, Pak. Oh, nasional. Nasional, iya. Jadi kita mengikuti policy dari kantor pusat. Kemudian kita ubah struktur dari organisasi kita, tadinya berdasarkan fungsi, sekarang lebih ke pelayanan. Kalau begitu rata-rata kantor DJP di seluruh Indonesia yang jumlahnya berapa tadi? 31 Kanwil. Kanwil itu kira-kira semuanya hampir melampaui target yang telah ditetapkan perolehan pemungutan pajaknya. Untuk secara nasional untuk tahun 2012 ini belum, Pak. Belum. Tapi kita sedang berusaha untuk menuju ke sana. Ada berapa provinsi selain Bali kira-kira yang bisa mencapai target yang telah ditetapkan itu? Mungkin kira-kira hampir separuhnya, Pak. Oke. Mohon ditahan dulu ya. Pak Jody, juga ada hal penting yang ingin saya tanyakan juga menyangkut bagaimana cara untuk mendapatkan SPT ini kan. Sekarang kan zaman elektronik, apakah masih harus datang ke kantor apa? Ya, sekali lagi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi wacana kita pada malam hari ini, membahas tentang menyampaikan SPT PPH orang pribadi. Ya, kami tadi berbincang-bincang masalah apa pentingnya SPT itu gitu kan. Tentu pertanyaan berikutnya bagaimana memperoleh SPT. Tapi sebelum itu ada hal menarik yang ingin saya tanyakan pada Pak Jody. Ya, kan DJP Bali ini, Kanwil DJP Bali ini kan katakanlah prestasinya kalau sudah melebihi 100% itu sudah prestasi. Hanya beberapa kanwil loh. Makanya
apa resepnya gitu ya, ya sehingga bisa sampai melebihi dari target yang ditetapkan itu, Pak. Jadi gitu ya Pak Made ya. Ini menarik nih, karena betul kata Pak Made tadi, dari 31 kanwil, memang kita tuh kurang dari separuh, hanya beberapa kanwil saja yang memenuhi target, Pak. Memang keadaan mungkin perekonomian lagi tidak mendukung barangkali ya untuk secara nasional. Tapi Bali justru banyak yang menarik, Pak. Pada saat krisis Eropa terjadi, mungkin mereka pada justru ke Bali. Satu, itu membuat pertumbuhan lebih baik untuk di Bali, dunia sektor pariwisata. Kedua yang menarik lagi adalah, kan Bapak lihat nih, pembangunan di Bali luar biasa. Betul. Dari mulai bandaranya, kemudian ada jalan DJP ini, ya. Kemudian juga hotel berkembang luar biasa, itu yang membantu besar buat peningkatan. Terutama memang banyaknya suatu pengalihan hak tanah dan bangunan yang begitu banyak sekali terjadi. Kemudian juga investasi pembangunan hotel yang luar biasa. Ini yang justru terlihat paling banyak sektor itu. Pembangunan PPH paling banyak di sana. Kalau kita bagi mapping, mungkin di Singaraja ada ciri khas sendiri. Di sana dia justru besar potensi di bendaharawan yang efektif dalam hal pajaknya. Karena banyak PPH bendaharawan, penghutan bendaharawan itu lebih bagus. Jadi memang berbagai-bagai, termasuk juga meningkatnya PBB di sekitar Badung, sekitar Kuta dan sebagainya, itu juga membantu meningkatkan penerimaan. Ya, kira-kira kalau menurut Pak Jody, mana yang lebih faktor dominan yang mempengaruhi? Apakah karena ketaatan dari wajib pajaknya, ataukah keberhasilan dari teman-teman di Kanwil ya untuk mensosialisasikan, atau mungkin katakanlah misalnya mencari mendeteksi potensi pajak itu, faktor mana kira-kira yang lebih dominan itu? Semuanya. Ya, semuanya. Termasuk dua-duanya. Jadi baik dari kerjasama kita dengan Pemda yang begitu baik, misalnya ya Pak, MOU yang selalu kita lakukan, kita konkretkan untuk bisa menjadi jembatan dan sama-sama memberikan suatu data dan informasi yang baik gitu ya. Satu itu. Kedua juga komunikasi kepada pihak wajib pajak sendiri, bagaimana kita bisa mensosialisasikan suatu aturan misalnya, termasuk juga kemudahan-kemudahan, Pak. Ini yang kelihatan sangat menonjol adalah kemudahan-kemudahan, baik itu pelaksanaan tentang equal treatment-nya, pelaksanaan pemungutan pajaknya, termasuk juga sisi keadilannya yang ditengahkan. Jadi betul-betul suatu reformasi birokrasi yang betul-betul kita tengahkan. Itu mungkin membuat suatu tingkatan yang baik. Oke, terima kasih Pak. Jadi Pak Denny kembali persoalan SPT tadi. Ya, saya sering sekali mendengar keluhan begini, nyetor uang saja kok susah banget sih antre gitu. Nyetor uang saja susah banget gitu kan, mau bayar aja susah banget. Nah, gimana caranya mendapatkan SPT? Di mana sekarang bisa didapatkan itu? Cara mendapatkan SPT ini ada beberapa, Pak. Antara lain wajib pajak bisa datang sendiri ke kantor pajak untuk meminta di bagian pelayanan, minta SPT, atau yang paling mudah sekarang adalah mendownloadnya dari website www.pajak.go.id. Dari secara digital kita bisa memberikan SPT tersebut, Pak. Oh gitu, di print di rumah sendiri atau gimana? Bisa. Jadi di print di rumah, nanti diisi, bisa. Atau yang paling baru adalah ada yang namanya sistem e-filing, Pak. Nah, apa itu? E-filing ini adalah suatu cara untuk wajib pajak dalam menyampaikan SPT melalui website pajak.go.id tersebut. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu mengisi secara tulisan, tapi mengisinya secara elektronik, Pak. Dan menyampaikannya secara elektronik pula. Ini menarik ini. Bayarnya pun langsung transfer melalui ini ya. Bayarnya tetap di bank, bisa juga melalui e-banking kan? Bisa, nantinya bisa. Gitu. Nah, sekarang untuk menghindari antrian di kantor pajak, misalkan tanggal 28, tanggal 31 Maret kan biasanya ngantri panjang. Nah, sekarang diberi kemudahan untuk menyampaikan melalui e-filing, Pak. Ya, oke. E-filing itu gimana prosesnya sehingga kemudian wajib pajak bisa menggunakan e-filing? Mulai Maret ini, akhir Maret ini saya nggak usah ngisi SPT berbelit-belit di kertas, itu langsung di depan laptop atau mungkin di komputernya. Seperti apa mekanismenya? Jadi mekanismenya yang pertama adalah dengan memperoleh e-fin. E-fin itu
Electronic Filing Identification Number. Jadi itu nomor yang digunakan untuk mengakses nantinya, nomor kode seri untuk mengakses. Jadi wajib pajak bisa datang ke kantor pajak, bikin surat permohonan untuk memperoleh e-filing. Kemudian e-filing tersebut bisa digunakan untuk mengakses e-filing tersebut, Pak. Digunakan sebagai semacam kode lah, istilahnya seperti itu. Nanti setelah masuk, wajib pajak dapat mengisi secara elektronik. Itu kan harus tanda tangan biasanya nggak? Tidak, pakai digital, Pak, tanda tangan. Gitu. Iya, melalui proses verifikasi nanti namanya, Pak. Enak sekali. Pak, jadi ada tambahan sedikit ya. Intinya memang itulah yang saya bilang tadi, dengan komunikasi dan perbaikan-perbaikan mekanisme yang baru, Pak, yang kita sebut tadi, dengan nomor e-filing kita dapat, ya, kita langsung sudah kita berkomunikasi sekali. Kedua, berikutnya kita komunikasinya via email. Itu pakai mekanisme udah otomatis gitu loh, bukan manual lagi dia. Kita sebagai wajib pajak langsung dikirimi email kita tentang passwordnya, dan kita langsung kita ngisi di saat itu juga. Kalau dia misalnya tidak match, dia tidak mau ngisi terisi, jadi udah pasti sudah diterima. Kalau sudah bisa masuk, tanda terimanya juga langsung dikirim per email, tidak perlu dilampirkan KP istilahnya. Itu banyak keuntungan ya. Saya bisa membayangkan satu, menghindari pemborosan kertas dan ya. Kemudian yang kedua, barangkali juga untuk menghindari kontak manusia yang kemudian memungkinkan adanya kong kali kong. Waktu juga gitu kira-kira. Banyak sekali yang bisa diirit. Ya, ini cukup menarik ini. Ya, baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kembali ke Pak Denny mungkin ya, ini menyangkut menyangkut PPH ini hal yang sifatnya teknis sekali ini gitu ya. Pak. Ya, apa kira-kira yang harus dilakukan sebelum kita mengisi SPT itu? Jadi untuk SPT ini kita harus meneliti dulu, Pak. Setelah kita lihat SPT-nya sudah terisi semua, kita cek kelengkapannya. Ini saya bicara selain e-filing ya, Pak ya, seperti yang biasa dilakukan oleh para wajib pajak. Dicek dulu apakah semuanya sudah terisi, kemudian apakah sudah jelas dan benar, kemudian apakah sudah ditandatangani. Dan biasanya untuk karyawan wajib dilampirkan dengan bukti potong yang sudah diterbitkan oleh si pemberi kerja, Pak. Nah, itu adalah yang wajib dilampirkan di dalam SPT. Kalau melalui e-filing gimana caranya? Kalau e-filing tidak memerlukan dokumen apapun, gitu. Apabila kurang bayar, silahkan dimasukkan aja nomor NTPN-nya, nomor transaksi sudah membayar, kemudian di situ ada tanggalnya, kemudian tinggal dikirim lewat website. Sudah selesai, Pak. Jadi nanti balasannya pun begitu ya? Langsung dibalas kalau sudah selesai. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika wajib pajak menemukan kendala sehingga SPT PPH objek pribadi ini diperkirakan belum akan selesai pada saat batas aktif SPT tersebut seharusnya disampaikan kan tanggal 31 itu biasanya kan? Nah, apa yang harus dilakukan biasanya? Jadi wajib pajak ini memang ada beberapa kendala, Pak ya, yang mungkin wajib pajak sendiri yang tahu. Itu dimungkinkan di dalam undang-undang bahwa wajib pajak meminta namanya penundaan, penundaan untuk menyampaikan SPT karena berbagai kendala tersebut. Nah, tetapi wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan sementara, SPT sementara, Pak. Nantinya bisa dibetulkan dengan perhitungan jumlah kurang bayarnya berapa, perhitungan pajak sementaranya berapa, gitu. Itu wajib disampaikan. Kalau kurang silahkan dilunasi dulu, gitu. Nanti apabila setelah final penghitungannya ada kurang bayarnya bisa ditambahkan. Di kemudian setelah itu. Ya, Pak. Jadi sekarang menyangkut tentang ini kan tadi kita cerita tentang disiplin wajib pajak di Bali ini. Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk Kanwil Bali ini sampai 105% sampai mencapai angka 5 triliun lebih. Itu mungkin wajib pajak perlu tahu dasar hukumnya apa gitu kan untuk pengenaan istilahnya itu SPT tahunan ini apa itu, Pak, kira-kira? Nah, itu sebetulnya amanah dari Undang-Undang Nomor 6 tentang KOP di pasal 1 angka 1. Dalam undang-undang disebutkan bahwa adalah kontribusi dari para wajib pajak ini, kontribusinya terhadap penghasilan baik perorangan maupun badan yang disumbangkan kepada negara tanpa imbalan yang dipaksakan. Nah, itu untuk memakmurkan semakmur-makmurnya rakyat. Kan kira-kira itu pertama dari panggilannya. Ya, artinya
tetap aja ada imbalannya itu. Makmurnya itu kan imbalan. Ya, makmur itu imbalan walaupun secara maksudnya tidak langsung lah ya. Iya. Dia jadi jembatan, dia jadi jalan tol, dia jadi apa ya. Betul. Tapi sebagai dasar memang yang seperti yang tadi dikatakan tadi Pak, kita dibikin suatu kewajiban ini menjadi dengan penuh kepercayaan diberikan dengan self assessment. Yang semula adalah official assessment. Nah, ini diharapkan para wajib pajak ini silahkan berkontribusi dengan terbuka, dan kita juga akan terbuka dari Direktorat Jenderal Pajak, dan kita akan membantu sepenuhnya. Jadi setiap petugas pajak itu wajib memberikan suatu konsultasi, bantuan sepenuhnya, dan kita semua ada account representatif di setiap KPP. Jadi setiap misalnya Bapak, Bapak nomor pokok Bapak sebagai wajib pajak, Bapak ke KPP Bapak sudah diatur dan ada account representatif yang memang khusus untuk Bapak, gitu. Jadi account representatif ini nggak semua wajib pajak aja nyalain, hanya beberapa wajib pajak termasuk Bapak. Jadi bisa lebih 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 dekat gitu. Nah itu mungkin yang akan mendorong setiap wajib pajak untuk bisa intensif, lebih efektif, disiplin, lebih gitu disiplin, ya. lebih efektif, lebih intensif gitu. Tapi sekarang kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Denny tadi bahwa diharapkan untuk seminimal mungkin gitu orang wajib pajak akan berhubungan secara kontak langsung. Sebetulnya itu. sistem kita bikin seperti itu, Pak. Iya. Tapi ada kalanya kan orang yang malah justru nggak ada kontak, malah dia hilang, malah gelap, dia malah nggak ada guiding sama sekali. Dia butuh gitu kadang-kadang. Tapi begitu dia udah pinter ya, katakanlah dia pinter, dia nggak butuh lagi kontak sebetulnya. Dia bisa masukkan melalui e-filing. Iya, mudah-mudahan e-filing istilahnya ya Pak Denny ya. Betul Pak. Ya, e-filing ini akan lebih menjadikan persoalan-persoalan pajak yang selama ini penuh dengan kecurigaan itu akan lebih transparan ya dalam pengelolaannya. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda lagi ini namanya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai cara pengisian SPT PPH untuk wajib pajak perorangan. Dan pada segmen ini kami juga mengundang Anda di nomor telepon 0361237706. Ya, sambil menunggu telepon dari Anda, saya kembali ke narasumber dulu. Pak Denny, kalau kita bicara tentang SPT ini, dari tadi kan, apa sanksinya bagi mereka yang tidak mau ngisi SPT ini? Ya, nampaknya sudah ada yang bergabung ini. Mohon ditahan dulu ya, kita sapa pemirsa. Om Swastiastu. Halo. Ya, mohon dikecil. Volume TV-nya mohon dikecilkan supaya tidak storing. Sudah? Oke, silakan. Ya, dengan Siren yang? Ya, pada Surabaya saya Bukit Katu. Siren ke? Pak Gede Bayu. Oh, Pak Kak Gede Bayu. Silakan. Ya. Itu yang mengenai pajak Pak Made. Satu dia lunasi di kantor pajak. Tapi tanah teh masuk agenda 20 di Pak Made. Ya. Sampai napi itu sebenarnya. Mohon diulang Pak Kak Bayu. Tanah tiang itu dia pun naurin pajak. Tanah? Sama dia sendiri tanah warisan dia pun itu. Nanti laris tanah pun itu dados tercantum diagendakan masuk 20. Masuk 20 tanah dia pun itu. Dia ada tanah dia dalam sertifikat. Itu yang kali Oh, ini persoalan PBB ya? Ini masalah PBB ya Kak ya? Ini lapor ke kantor pos ke pusat Jakarta yang dikering dari nol pajak gitu. Sudah dia melapor ke kantor pos, kirim surat ke pusat Jakarta samput ya. Jadi Abu itu masih siapnya kantor pertanahan itu bayar nol pajak, masih kari itu kantun dapat 20 tanah tiang kan. Sebentar mungkin masalah PBB kan sampai ditangani oleh pemerintah kabupaten. Nggih. Kan sampun itu perjalanan tapi tanahnya itu dicantum diagendakan tanah 20. Oh gitu. Nah itu konflik pertanahan dibilangkan Riko tidak punya tanah, tapi yang punya sertifikat. Nah Niko urusannya di BPN Niko Kak. Kira-kira di BBM seperti itu. Nggih. Suara aneh niku Pak Made. Nggih. Sumber pun tapi nyebut hari sebenarnya orang-orang tersebut yang real seperti itu.
Nggih. menggantungkan tanah saya di dalam agenda. Nggih. Ya, penikmatan Pak. Nggih, suksema, ya. Ya, nampaknya ini dia punya sertifikat, kemudian tapi itu diklaim menjadi tanah pura, ya, jadi menjadi labo pura istilahnya. Nah, jadi ini persoalan klaim mengklaim agak susah. Iya. Tidak juga menyangkut PBB kayaknya ya. Tidak menyangkut PBB gitu ya. Iya, betul. Baik, agak susah mungkin ya karena bukan bidangnya itu. Tapi tolong berikan tanggapan apa yang saya tanyakan tadi. Ini menyangkut bagi orang yang tidak mengisi SPT itu biasanya denda atau hukumannya seperti apa? Iya. Ini paling tidak enak kalau kita bilang mengenai hukuman ya Pak ya. Tapi memang kalau kita lihat berdasarkan undang-undang akan ada sanksi, namanya sanksi denda administrasi untuk orang pribadi yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT itu sebesar 100.000 Pak. Itu denda administrasinya. Tapi memang diancam Pak. Kalau terlambat apa kalau tidak mengisi? Tidak mengisi itu nantinya kan terlambat Pak. Apabila sudah ditegur, sudah kita himbau tetap aja tidak memasukkan, itu hukumannya akan jadi lebih berat. Ada hukuman pidananya Pak. Kalau untuk alfa itu hukuman pidananya paling sedikit atau paling ringan itu 3 bulan. Kurungan Pak. Gitu. Kalau ayam dikurung nggak apa-apa kan? Iya. Kalau dia sengaja itu kalau yang alfa Pak. Kalau sengaja maka kurungannya itu adalah 6 bulan minimal Pak. Wah. Ada sanksi pidananya. Ya, karena itu kemudian menjadi penting kan untuk mengisi. Betul sekali. Iya. Pak Denny gimana? Pak Denny, Pak Jody maksud saya. Gimana mengenai ini? Mungkin ini kesempatan baik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atau wajib pajak di Bali khususnya, sehingga mereka ya tepat waktulah ngisi. Karena kalau terlambat saja sudah dianggap kena denda itu tadi kan 100. Betul. Dan kemudian dengan sengaja itu 3 bulan kurungan itu. Silakan Pak. Intinya sih gini Pak. Kalau kita sudah membiasakan, ini kan masalah kebiasaan, lifestyle Pak. Kalau kita udah menjadi suatu kebiasaan, seperti di luar negeri orang tuh udah biasa mungkin. Saya punya kewajiban. Udah biasa bahwa ini setiap tahun saya harus mengisi dengan benar, lengkap, jelas kan? Benar, lengkap dan jelas. Itu artinya ada sendiri tuh Pak. Benar, lengkap dan jelas. Benar jumlahnya. Kalau dibiasakan tuh gampang kok Pak. Kita udah ngisi-ngisi. Jumlahnya benar nggak nih? Benar jumlahnya. Lengkap itemnya. Itemnya ini lengkap belum nih? Kadang-kadang kita udah benar jumlahnya tapi itemnya belum lengkap. Lengkap itemnya. Kemudian jelas sumbernya, kita ngisinya tuh ada sumbernya. Udah enak Pak, semua tuh udah tinggal masuk otomatis, gampang biasa. Sehingga kalau sudah membiasakan diri itu nggak berat Pak. Tapi kalau kita udah takutan duluan, kita merasa sesuatu yang mengerikan dan sebagainya, malah justru menjauh daripada bayangan yang mudah. Padahal dengan keterbukaan DJP lebih gampang. Datanglah gitu loh ke KPP kalau perlu gitu kan. Baik, terima kasih Pak. Jadi ya namanya di ujung telepon sudah ada yang bergabung lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, dengan sira dia? Titiang Gung Haji Suro, Banjar Belang, Singapadu Kaler. Nggih, silakan Pak Gong. Nggih, ini pajak niki sepeda motor dados. Pajak sepeda motor. Nggih. Ini kewenangan pusat atau daerah? Daerah ini. Kewenangan daerah ini. Ini Kanwil, ini urusannya pajak pusat nih Pak Gong. Oh, ini kita dados. Agak susah karena bukan beliau yang menangani pajak sepeda motor. Ini makin yang petakan pengkali niki ini pajak karang niki dados. Pajak karang PBB. Nah, nike juga kewenangan pemerintah kabupaten mungkin. Dan lagi mana mungkin metakan dados sepitan gitu. Nggih, terus napi indaya anu mudah-mudahan. Ini sana dumun sekitar 1 tahun niki. Yang kan sampun naur pajak karang gitu. Kan boleh kartu kuning. Kan ya? Iya. Pak Gong, pakai bahasa Indonesia karena beliau ini kan saudara kita dari luar daerah ini. Oke. Nggih. Dulu saya kan sudah pernah bayar pajak itu tahun ini. Itu tahun itu. Berarti saya dikasih kartu kuning. Karena bukti sudah pembayar itu. Nah, mungkin lagi bayar kedua ini. Kan bayar kedua. Iya. Saya ada petugas di Balai Banjar di Balai Banjar Belangki. Saya kan bayar pajak ini berdasarkan lagi. Tapi kartu kuning saya itu hilang.
Nah, sudah saya depan Tanda bukti maksudnya kartu kuning itu Pak Agung? Ditagih kan kartu kuning itu. Pak Agung. Halo? Maksudnya kartu kuning itu tanda bukti pembayaran? Ya. Nggih. Kan itu. Nggih. Nah, sekarang kan lagi bayar. Saya ditagih kan kartu kuningnya. Karena sudah hilang. Nah, saya pada waktu itu diasumsikan saya masih mutang ini. Oh, dianggap berutang itu. Berutang. Sebenarnya itu kan sudah ada. Pak Agung sudah bayar itu sebenarnya sudah dulu itu. Iya. Data karena yang hilang ini ya. Oke. Sudah sebenarnya sudah ada. Kok saya masih dibilang utang itu. Tapi 2 kali saya bayar ini itu. Baik, sudah dimengerti. Karena bukti pembayarannya hilang, dianggap tidak membayar, kira-kira seperti itu. Ya, semua ya. Nggih, sukses semua Pak Agung. Ya, sukses semua. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang bisa memberikan tanggapan hal-hal yang semacam ini? Bisa saya. Ya, silakan. Ya, kira-kira begini Pak. Mungkin yang dimaksud Pak Agung tadi PBB Pak. Iya, betul. Pembayaran PBB. Sebelum saya uraikan, perlu diketahui bahwa PBB secara bertahap kan dilimpahkan ke pemerintah daerah. Per tanggal 1 Januari 2013 kan? Nah, 2013 ini sebetulnya di Undang-Undang PDRD, Penerimaan Keuangan Pusat Daerah itu paling lambat 2014. Ya. Tapi per 1 Januari 2013  4 kabupaten sudah diserahkan dan dikelola oleh Pemda, yaitu Badung, Denpasar, Tabanan, dan Jemberana. Oh, berarti Gianyar belum ya? Nah, Gianyar, kemudian Karangasem, kemudian Singaraja, Buleleng, Mambangli, itu per 1 Januari 2014 mulai nanti diserahkan. Jadi memang masih dikelola oleh kantor pusat lah, katakanlah ya, oleh pemerintah pusat. Nah, kembali ke Pak Agung tadi, bahwa ada bukti bayar yang pegang kartu kuning. Sebetulnya pada saat mekanisme pembayaran PBB nggak ada tanda bukti bayar yang disebut kartu kuning. Tetapi dimungkinkan misalnya bukan, itu tetap aja surat setoran pajak sama seperti setoran pajak yang lain. Jadi, tapi warnanya bukan kuning. Bukan kuning juga, merah dia. Biasanya SPPT kemudian nanti ada lembar pembayarannya tuh namanya STS, STTS PBB, kecil, merah juga, artinya dari bank gitu ya. Tapi kalau kuning mungkin saja apabila Pemda atau suatu lingkungan tertentu, misalnya katakanlah Banjar atau apa, dia mengkolektif beberapa daerah yang masih apa gitu, kemudian bisa dipakai, katakanlah pakai caranya sendiri, katakanlah begitu. Jadi memang mekanismenya memang untuk seperti kartu kuning segala itu. Nah, persoalannya dia yang punya Pak Agung ini hilang, kemudian pembayaran berikutnya dianggap berutang. Apa di kantor pajak tidak ada catatan yang menyatakan Pak Agung ini sudah saya sarankan kalau memang Pak Agung itu masih di lokasinya tergantung di mana, kita tadi nggak tanya ya, lupa ya. Di Gianyar tadi. Oh, di Gianyar. Gianyar bisa langsung ke KPP Gianyar, kantor pelayanan pajak Gianyar, tanyakan dengan membawa lokasinya atau SPPT yang tahun lalu katakanlah begitu, bisa dicek langsung di komputer. Oh, gitu. Di KPP aja masih, karena Gianyar belum dipindah ya Pak ya, masih dikelola oleh KPP. Baik, Pak Agung kira-kira seperti itu, jadi cek langsung ke kantor pajak, pelayanan pajak di Gianyar gitu.